Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi kalau bapaknya sahabat, anaknya juga sahabat Nabi, cara menyebutkannya radhiyallahu anhuma. Kalau anak doang sahabat, bapaknya bukan sahabat Nabi, radhiyallahu anhu, begitu, anhu. Kali ini kita akan menerangkan sekelumit tentang satu di antara 124.000 orang sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini hadis kita dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Saudara, Abdullah ini punya bapak namanya Umar bin Khattab. Punya ibu namanya Zainab binti Mad'un. Ibunya Abdullah namanya Zainab binti Mad'un. Punya kakak Abdullah nih namanya Hafsah. Hafsah ini adalah istrinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu di samping guru bagi Sayyidina Abdullah bin Umar juga kakak ipar. Kakak ipar, wong nikahin kakaknya Siti Hafsah. Abdullah bin Umar, saudara, lahir 3 tahun sesudah kerasulan. 3 tahun sesudah kerasulan. Lahirnya daripada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam masih kecil, umur 10 tahun. Lebih dulu dari abahnya Umar bin Khattab. Duluan anaknya kenal Islamnya. Anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar, sering dipanggil dengan bahasa Ibnu Umar. Ibnu Umar tuh anaknya Pak Umar bin Khattab. Jadi kalau disebut Ibnu Umar, maksudnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar masuk Islam kecil. Saat Sayyidina Umar hijrah ke Madinah, Abdullah bin Umar pun juga ikut hijrah ke Madinah. Saat hijrah, Abdullah bin Umar tuh umurnya 11 tahun. Jadi udah hijrah menuju Madinah dalam usia 11 tahun. 11 tahun. Abdullah bin Umar. Saat meletus perang Badar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, waktu meletus perang Badar, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah, "Ya Rasulullah, saya siap jadi front pembela Islam, relawan perang." Dilihat masih bocah, ditanya sama Nabi, "Umurmu berapa, Tong?" Begitu. Dijawab 13 tahun. 13. Kata Nabi, masih bocah. Belum boleh bocah ikut perang.
Karena haram hukumnya dalam perang membunuh anak-anak. Enggak boleh. Maka ribut tuh di Gaza. Gitu. Bocah-bocah banyak dibunuh. Karena enggak boleh membunuh anak kecil. Enggak mengerti. Maka enggak boleh, kata Nabi, belum boleh. Tapi pengen, enggak boleh. Masih bocah. Tahun keempat Hijriah, tahun ketiga, meletus perang Uhud. Perang Uhud, 3 Hijriah. Abdullah bin Umar maju lagi sama Nabi. Ya Rasulullah, saya siap menjadi relawan. Begitu. Nabi tanya lagi, umurmu berapa toh? Kan banyak anak kecil, bukan dia doang. Begitu. Maka dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, 14 tahun. Belum boleh, masih bocah. Tahun keempat Hijriah, meletuslah perang Khandaq, perang Parit. Maju lagi Abdullah bin Umar. Ya Rasulullah, saya siap untuk jadi relawan perang. Ditanya sama Nabi, umurmu berapa? 15. Oh ya udah, boleh. 15 tahun tuh udah baligh. Maka dalam ilmu fikih, orang tuh disebut baligh kalau sudah 15 tahun. Baru tuh orang tuh baligh. 15 tahun. Dalam ilmu fikih. Tapi dalam ilmu perhubungan, boleh saja orang umurnya 10 tahun naik motor, yang penting udah pengalaman. Boleh. Jangan dicatat, Pak Haji Budi. Pak Haji Budi udah mencatat. Yang penting udah pengalaman. Boleh bikin SIM. Boleh. Walaupun belum balik, yang penting udah pengalaman. Itu begitu. Jadi umur 15 tahun lah Sayyidina Abdullah bin Umar mulai ikut peperangan sampai seterusnya. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini rajin ngaji sama Rasulullah. Rajin. Beliau ini adalah seorang faqih, ahli hukum. Beliau seorang yang wara', apik dalam agama. Dan beliau pun juga seorang yang soleh. Jadi yang namanya Abdullah bin Umar adalah orang soleh dan bapak orang soleh. Orang alim yang bapaknya juga orang alim. Kiai, bapaknya kiai. Abdullah bin Umar. Siapa yang bilang Abdullah bin Umar orang soleh? Yang ngomong begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi ama istrinya Sayyidatuna Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang sahih, ya Hafsah, inna akhaki rajulun salihun ghaira annahu la yaqumul laila. Hafsah, adekmu itu Abdullah bin Umar itu orang yang soleh. Soleh. Cuman kalau malam ngorok mulu. Kata Nabi. Disampaikan nama Siti Hafsah. Adekku Abdullah, ya Bapak, Nabi bilang kau ini orang soleh, cuman kalau malam jarang bangun. Benar-benar. Sejak saat itu, Abdullah bin Umar kalau malam sholat mulu. Satu kali nasihat dari Nabi, udah cukup menjadi pelajaran. Begitulah sahabat. Enggak pakai berkali-kali nasihat itu. Ini Abdullah bin Umar. Jadi kata
seorang tabi'in Sa'id bin Musayyab radhiyallahu taala an, "Lau syahidtu rajulan annahu min ahlil jannah la syahidtu Abdullah ibna Umar." Andai saya bersaksi, berani pastikan orang itu ahli surga, yang saya akan pastikan adalah Abdullah bin Umar. Saking hebatnya ibadahnya. Alim, ahli ibadah, wara, luar biasa. Itu Abdullah bin Umar. Siti Aisyah mengomentari Abdullah bin Umar, tidak ada seorang sahabat pun yang paling mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Abdullah bin Umar. Ini sahabat, kalau udah ikut Nabi, ndak tanggung-tanggung, bukan saja ibadah, kebiasaan sehari-harinya Nabi diikuti juga. Itulah kerajaan Abdullah bin Umar. Maka ulama menyebut kana min asyaddi as-sahabah ta'asiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar itu adalah sahabat yang paling topnya kalau udah ngomong ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling top. Betapa tidak di Mekah Nabi dulu ada jalanan. Waktu itu ada pohon pinggir jalan. Itu untananya Nabi muter 3 kali. Ini pohon, muter lagi, muter lagi, muter lagi, baru jalan. Ibnu Umar kalau udah ketemu itu pohon, dia naik unta, muter lagi 3 kali, baru jalan lagi. Ampe muridnya namanya Nafi'. Makamnya Nafi' di Madinah. Di Madinah makamnya. Tidak jauhlah dari makam anaknya Nabi Sayyidina Ibrahim di Baqi'. Kata Nafi' bertanya kepada gurunya, "Wahai Ibnu Umar, ngapain ente pakai muter-muter di pohon ini 3 kali?" Kata Ibnu Umar, "Saya lihat Rasulullah naik kendaraan, muter di sini nih 3 kali, baru jalan." Kata Nafi' dengan akalnya berkata, mungkin saja itu untanya Nabi lagi binal. Jadi dikendalikan gak mau muter. Jadi Google Map-nya error. Begitu. Bisa aja Google Map-nya error itu jadi muter-muter 3 kali. Kata yang namanya Sayyidina Abdullah bin Umar, "Ananda mau tahu apakah untanya Nabi itu binal apa kagak? Nabi kerjakan, ana kerjakan." Tuh, apa aja yang Nabi kerjakan? Termasuk pada mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu, saudara. Segede gini nih. Ada 8 pecah. Tapi yang gede gini nih kalau nggak salah 3. Yang lain kecil-kecil. Ada 8 Hajar Aswad. Itu yang gede begini mah gelondongannya. Apa namanya kalau kita apa yang ininya nih? Iketannya. Jadi jangan udah wangi banget, udah nyium apa belum? Begitu. Ada 8 kecil-kecil dalamnya itu. Hajar Aswad. Kata Nafi', "Ibnu Umar, bagaimana saya minum Hajar Aswad ini padat kayak begini?" Kata Ibnu Umar, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu." Ana lihat Rasulullah cium itu. Guru padat. Jadi padat tuh bukan sekarang doang. Dari tahun dal. Dari zaman nabinya juga udah padat, udah rebutan dari zaman Nabi.
Maka kemudian kata Abdullah bin Umar, saya lihat Rasulullah cium itu. Guru padat, saya lihat Rasulullah cium itu. Berkali-kali. Apa maknanya? Saya nggak mau tahu padat ke atau tidak padat, Rasul kerjakan, saya kerjakan. Untuk apa cium Hajar Aswad itu? Untuk menempelkan bibir saya di tempat di mana Nabi tempelkan bibirnya. Biar bibir saya nempel dengan bibir Nabi. Dan itulah rahasia kenapa cium Hajar Aswad. Begitu. Ini penting. Begitu. Dan ini juga yang dikerjakan oleh kawan-kawan majelis kita. Selalu berupaya kalau ke Mekah cium Hajar Aswad. Nabi kerjakan, kita kerjakan. Begitu. Maka dengan keyakinan ngikut Nabi itulah kemudahan demi kemudahan selalu ada aja jalannya dari Allah. Begitu. Ibnu Umar ini ahli ibadah. Haji 60 kali. Hajinya 60 kali. Separuh lebih jalan kaki dari Madinah ke Mekah, 500 kilo. Haji 60 kali. Itu hajinya. Begitu. Kalau kita haji sekali aja, lama ngantrinya. Lama doang, nyetor kagak. Ya tambah lama lagi. 60 kali. Umrohnya Ibnu Umar 1000 kali. Seumur hidup. 1000 kali. Itu hajinya 60 kali itu bukan batal, bukan. Dirinya. Umroh 1000 kali itu bukan batal. Ngerjain buat dirinya. Itu begitu. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Ahli ibadah. Dari tiap tahun haji. Ya karena memang dari di sana dekat intinya juga ya kan. Begitu. Kalau kita kan jauh, ngantrinya lama. Ya kalau saudara punya duit banyak, ya nyontolah Ibnu Umar, bagus. Karena memang beliau adalah ahli ibadah. Ahli ibadah. Maka Ibnu Umar ini ngajar lebih dari 60 tahun. Ngajar. Mufti. Maka disebut Muftil Madinah. Kiai gedenya di Madinah. Jadi orang kalau mau nanya sama Ibnu Umar, nanya apa aja. Saking alimnya ya, Abdullah bin Umar, alim kabir. Ibadah, aduh tadi, jangan ditanya. Muridnya Nafi ditanya, bagaimana Ibnu Umar ibadahnya? La tutiku, Anda nggak bisa nggak kuat nyontoh dia. Gitu. Emang apa? Ini dia malam nih. Dia sholat. Udah sholat salam, nanya lagi. Udah subuh belum? Belum. Bangun lagi. Sholat lagi. Nanya lagi udah lama. Subuh belum? Belum. Sholat lagi. Sampai subuh. Emang kerjaannya. Itu sahabat Nabi. Yang dapat jaminan surga. Ibadahnya kayak begitu. Kalau kita mah, ya sahabat bukan, ya ponakan Nabi bukan, cucu bukan, malas banget. Ama maling masih tinggian maling. Maling aja kalau malam bangun. Kalau malam bangun, maka ngerti malam. Maling tuh, kalau malam tuh waktu mustajab. Itu maling. Makanya coba perhatikan, banyak orang nyolong tuh malam. Kenapa? Waktu mustajab. Maling ngerti mustajab. Masa kita yang ngaji nggak ngerti mustajab, kebangetan. Begitu. Bahkan ada dulu satu negara itu begitu ngumumin pemilunya malam itu. Ada itu. Begitu. Gitu. Ngerti itu. Malam. Saudara, Abdullah bin Umar ini ahli ibadah. Wara. Sayyidina Abdullah bin Umar. Fatwa.
ikut perang sampai Afrika, sampai ke Mesir, kemana-mana. Namun pada akhirnya ketika udah senja beliau berdiam di Mekah. Jadi lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, berperang di berbagai dunia, ikut dan akhirnya mengajar di Mekah. Sampailah akhirnya beliau wafat pada usia 75 tahun. 75 tahun beliau wafat. Makamnya di dekat Tanaim. Makamnya enggak jauh. Namanya disebut Hayyus Syuhada, kampung syuhada. Kampung orang-orang mati syahid. Karena pada akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar ini berselisih paham dengan Raja Hajjaj bin Yusuf. Kurang didemeni nama raja. Karena banyak menegakkan kebenaran. Mengkritisi raja kalau ada pemikiran yang keliru. Begitu. Maka Hajjaj bin Yusuf akhirnya menyuruh orang untuk meracuni daripada Sayyidina Abdullah bin Umar wafat di Mekah dan makamnya diziarahi. Banyak kawan-kawan majelis kita sudah ziarah dan syukur kita sama Allah sudah berkali-kali menziarahi sahabat Nabi Abdullah bin Umar di Hayyus Syuhada. Ini Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, sahabat agung, luar biasa. Alim, kabir, soleh. Ini adalah ahli ibadah. Demennya tidur di masjid karena untuk ngaji sama Nabi. Demennya ikut Nabi di masjid aja. Karena ia bocah. Karena kan waktu Rasulullah wafat umurnya baru 21 tahun. Begitu. Hampir Rasulullah itu wafat. Ini dan Sayyidina Abdullah bin Umar ini saudara termasuk daripada al-muksirin, sahabat-sahabat yang sering meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar tercatat di dalam kitab hadis itu ada 1630 hadis. Beliau sampaikan kepada umat tersebar di dalam berbagai kitab hadis, tersebar dalam berbagai kitab-kitab hadis. Dari 1630 hadis itu, saudara, salah satunya hadis yang kita bedah malam hari ini. Sengaja kami senang menceritakan sahabat-sahabat Rasulullah sebab kata Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu ta'ala inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika nama orang soleh disebut-sebut, rahmat Allah jadi turun. Jadi dengan rahmat itu kehidupan kita akan tambah berkah. Sebab Al-Quran banyak menyebut tentang manaqib sejarah hidup orang-orang soleh. Dan ini sahabat besar Rasulullah. Dan kita ini ketemu jalur dengan sahabat Abdullah bin Umar. Sebablah Imam Syafi'i, sebagaimana imam madhab kita, punya guru Imam Malik. Malik punya guru Nafi'. Malik makamnya di Baqi', Nafi' makamnya di Baqi'. Bareng sama gurunya Imam Malik. Nafi' ini punya guru Ibnu Umar. Makamnya di Hayyus Syuhada di Mekah.
di Mekah. Nggak jauh lah dari Tanim. Begitu. Kalau saudara suka umroh tuh belok aja dikit. Hayu Syuhada. Begitu. Dikurung itu, cakep. Meski kuburannya sederhana. Tapi ini sahabat hebat. Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau ngarang kitab, di situ. Di makamnya beliau. Banyak. Syekh Abdul Hamid Kudus. Juga begitu. Banyak diziarahi. Ya, tabarukan. Kita baca Fatihah. Dan salam kepada Sidi Abdullah bin Umar meski dari sini, agar supaya Allah jadikan kita anak keturunan kita alim, orang soleh, berkah keluarga kita. Sama-sama kita baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya muftil Madinah. Assalamualaikum ya sahabi ibnas sahabi. Assalamualaikum ya waliyallah ibna waliyillah. Assalamualaikum ya sayyidi Abdullah bin Umar. Narju minkum nazaratikum wa rahmatikum wa atafatikum wa gausakum hadiyatan minni ilaikum. Suratul Fatihah.